dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan wa idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ada 4 perkara yang jika dimiliki oleh seseorang, maka ia adalah orang munafik tulen, yaitu orang yang apabila berkata selalu berdusta, jika diberi kepercayaan ia mengkhianatinya, jika berjanji ia melanggarnya, dan jika ia berperkara ia selalu curang. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kelak, setiap orang yang berkhianat akan membawa 1 bendera di duburnya karena saking tercelanya ia. Kemudian dikatakan, ini adalah bentuk pengkhianatan si fulan. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan seorang pemimpin umat. Hadis riwayat Muslim. Masih dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanggalkan ketaatan, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki alasan. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat janji setia, maka ia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Juga dalam sabda lain, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Hakim, barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah meskipun hanya sejengkal, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Pendengar yang budiman, yang dimaksud dengan pengkhianatan ialah ketika ada seseorang yang mengkhianati orang lain. Maksudnya, ada seseorang yang mempercayakan kepadamu, kemudian engkau justru mengkhianatinya. Karena orang telah memberikan kepercayaan sangat mempercayaimu, maka ketika engkau melanggarnya, maka engkau dianggap telah mengkhianatinya. Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat atas haramnya berkhianat dengan perintah Allah untuk menunaikan sebuah amanah, karena segala sesuatu dihukumi dengan kebalikannya. Tentang kewajiban untuk menunaikan amanah, Imam An-Nawawi rahimahullah telah mencantumkan 2 ayat. Ayat pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-1. Maksudnya, tunaikanlah janji-janji tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati berdua antara engkau dengan saudaramu. Dan perintah ini meliputi semua bentuk transaksi seperti transaksi jual beli. Ketika engkau menjual sesuatu kepada saudaramu, maka engkau harus menunaikan transaksi tersebut. Jika ada sebuah ketentuan, maka tunaikanlah, baik yang menyangkut peniadaan atau pengadaan. Sebagai contoh, ketika engkau menjual rumah kepada saudaramu, kemudian engkau menetapkan sebuah syarat, yaitu engkau menempati rumah tersebut selama 1 tahun, maka menjadi kewajiban bagi si pembeli untuk memberikan kesempatan kepadamu untuk menempatinya dan tidak boleh menghalang-halangimu, karena engkau telah memberikan syarat kepada si pembeli agar engkau bisa menempati rumah tersebut selama 1 tahun. Dan hal ini merupakan tuntutan dari sebuah transaksi atau akad. Contoh lain, ketika seseorang menjual sebuah benda kepada si fulan,
kemudian orang tersebut memberikan syarat kepadanya agar si fulan bisa bersabar jika menemukan kekurangan di dalam benda tersebut. Maksudnya penjual tersebut telah mengatakan, benda ini ada cacatnya, aku harap engkau bisa memakluminya. Maka si pembeli harus menerima syarat ini dan tidak boleh mengembalikan benda tersebut. Jika ia mengembalikan benda tersebut, maka penjual itu tidak boleh menerimanya, karena sejak awal telah disepakati syaratnya dan si pembeli tidak boleh mengembalikan benda tersebut karena sudah diberitahu. Pada pembahasan ini terdapat sebuah permasalahan, yaitu kebiasaan yang dilakukan orang-orang dan perbuatan tersebut hukumnya haram. Yaitu seorang yang menjual sesuatu dan ia mengetahui bahwa barang dagangannya mempunyai cacat. Kemudian ia berkata kepada calon pembeli, aku hanya menjual barang seperti yang engkau lihat, aku tidak bertanggung jawab atas semua cacatnya. Cara seperti ini banyak dilakukan para pedagang yang berada di mobil atau para pedagang yang sering berteriak-teriak lewat pengeras suara dan berkata, seperti yang kau lihat, aku hanya menjual mantel. Padahal si penjual mengetahui bahwa barang dagangannya memiliki cacat, tetapi ia tidak menyebutkannya dengan maksud untuk menipu. Karena jika menyebutkan cacatnya, maka harganya akan jatuh. Akan tetapi jika tidak menyebutkan cacatnya, maka si pembeli akan ragu-ragu, mungkin saja barang tersebut cacat, mungkin juga mulus. Akhirnya ia membelinya dengan harga yang mahal jika dibanding setelah ia mengetahui cacatnya. Pendengar, sebagian besar hadis tersebut menjelaskan bahwa para pengkhianat di hari kiamat kelak akan dipancangkan bendera layaknya tanda pengenal bahwa ia adalah seorang pengkhianat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah yang artinya setiap pengkhianat nanti pada hari kiamat mempunyai sebuah bendera yang ditancapkan di pantatnya. Maksudnya adalah di bawah tempat duduknya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa melanggar janji termasuk dosa besar. Demikianlah pembahasan tentang dosa besar berkhianat. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pembahasan tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.